Tim nasional U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia 2025. Kepastian itu diperoleh setelah Muhammad Zahabi Goli DKK meraih kemenangan 4-1 atas Yaman dalam laga kedua penyisihan grup C Piala Asia U17 yang digelar 2025 di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Senin malam WIB. Dengan mengumpulkan 6 poin hasil dari 2 kemenangan, Timnas U17 Indonesia kini untuk sementara memimpin grup C. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut antusias raihan poin maksimal kedua yang dihasilkan anak didik pelatih Nova Arianto. Saya ucapkan selamat. Kemenangan atas Yaman di pertandingan kedua Piala Asia U17 membuat Timnas U17 Indonesia lolos ke babak 8 besar dan sekaligus memastikan tempat di Piala Dunia U17 2025 Qatar, ujar Erick. Timnas U17 Indonesia yang menurunkan starting 11 serupa ketika menghadapi Korsel 3 hari sebelumnya, unggul dulu 2-0 di babak pertama melalui goli di menit ke-15 dan Fadli Alberto. Di babak kedua, Yaman memperkecil ketinggalan melalui titik penalti yang dicetak Mohamed Al-Garash di menit ke-48. Namun mental Timnas U17 tidak goyah. Jelang laga berakhir 2 gol tambahan dicetak Evandra Floresta melalui titik penalti di menit ke-87 dan 89 usai memaksimalkan umpan Josh Holong Jr. dan menutup pertandingan dengan skor 4-1. Madampang bicara soal rasa sakit usai melihat Timnas U17 Thailand tersingkir dari Piala Asia U17 2025. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Madampang, bereaksi atas tersingkirnya Thailand dari Piala Asia U17 2025. Timnas U17 Thailand dipastikan tersingkir dari Piala Asia U17 2025 usai menelan kekalahan kedua di fase grup saat melawan Arab Saudi. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Olahraga Kota Raja Fahd, Taif, Minggu, Thailand kalah 1-3. Thailand mencatatkan defisit 7 gol berbanding dengan 2 gol yang bisa mereka ciptakan dalam 2 pertandingan fase grup. Meski masih menyisakan 1 pertandingan lagi, hasilnya tak memengaruhi status Thailand di turnamen ini. Kekalahan itu sekaligus membuat Thailand dipastikan gagal bersaing mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Tak banyak kata-kata yang bisa dilontarkan Madampang melihat timnya harus menelan pil pahit di turnamen bergengsi level junior. Hanya rasa sakit yang bisa ia ucapkan sembari menyinggung sebuah perjuangan dalam meraih masa depan cerah. Tidak ada jalan yang dipenuhi bunga mawar. Setiap luka saat kita melangkah keluar dari rasa sakit akan menjadi pelajaran agar kita bisa melangkah lebih jauh di masa depan, kata Madampang. Di pertandingan terakhir nanti Thailand bertemu Cina, tim yang juga sama-sama menelan 2 kekalahan. Laga nanti diprediksi akan berjalan sengit, mengingat keduanya membutuhkan kemenangan demi harga diri dan gengsi. 2 pemain muda potensial berdarah Indonesia, Miliano Jonathans dan Tristan Goijer, dikabarkan segera menjalani proses naturalisasi oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dalam 2 laga penting melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025 mendatang. Miliano Jonathans, pemain berusia 20 tahun yang saat ini membela FC Utrecht, berposisi sebagai right winger dan attacking midfielder. Ia dikenal memiliki kecepatan, teknik olah bola yang mumpuni, dan visi menyerang yang tajam. Sementara itu, Tristan Goijer juga berusia 20 tahun, bermain untuk PEC Zwolle dan memiliki fleksibilitas tinggi di lini belakang. Ia bisa dimainkan sebagai right back, left back, profil ideal untuk menambah kedalaman lini pertahanan Garuda. Keduanya telah melakukan kontak resmi dengan PSSA dan menyatakan keterbukaan mereka untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang PSSI dalam membangun skuad yang kompetitif di level Asia. Proses naturalisasi Miliano dan Tristan ini juga disambut antusias oleh supporter Merah Putih, yang berharap keduanya bisa segera bergabung dan memberikan kontribusi nyata untuk tim nasional. Timnas Indonesia terus berbenah,
Dan kehadiran dua talenta muda dari Eropa ini diharapkan bisa menjadi dorongan besar menghadapi dua lawan tangguh pada FIFA Matchday Juni nanti. Kondisi mengkhawatirkan kembali dialami bek timnas Indonesia, Maes Hilgers. Pemain berusia 23 tahun itu terkapar saat memperkuat klubnya, FC Twente melawan Fortuna Sittard dalam lanjutan Eredivisie 2024/2005, Minggu dini hari WIB. Saat laga memasuki menit ke-70, Hilgers mendadak terkapar di lapangan dengan tangannya terus memegangi wajah. Dia akhirnya tidak bisa melanjutkan pertandingan dan digantikan Max Bruns. Setelah disebut-sebut mengalami cedera, kini kabar terbaru jika Maes Hilgers terserang penyakit akibat perubahan cuaca ekstrem di Belanda. Sejumlah warganet yang tinggal di Belanda menyebut jika Maes Hilgers kurang fit dan mengalami sakit perut karena cuaca yang tidak menentu. Cuaca Belanda lagi gila cuanya, tiba dua panas dan tiba dua dingin. Hari ini dia sakit BKN Cidera. Orang-orang rumah baru aja sembuh sakitnya begini, tulis akun Instagram Yesi di Belanda. Maes Hilgers sendiri menjadi sorotan karena performanya yang terus meningkat sejak bergabung dengan skuad Garuda. Sejak resmi membela timnas Indonesia, penampilannya di level klub semakin mendapat perhatian dari media nasional maupun internasional. Banyak yang menilai bahwa kiprahnya di Eredivisie bisa menjadi contoh bagi pemain-pemain Indonesia lainnya yang ingin meniti karir di Eropa. Kekalahan timnas U17 Korea Selatan dari timnas U17 Indonesia masih menjadi perbincangan hangat di berbagai media di Korea Selatan. Media-media negeri ginseng bahkan menyebut hasil timnas U17 Indonesia versus Korea Selatan sebagai sebuah penghinaan bagi negara yang dianggap sebagai kekuatan sepak bola besar di Asia. Hingga saat ini, publik Korsel tampak belum bisa menerima kenyataan pahit bahwa timnas U17 mereka yang lebih diunggulkan harus menelan kekalahan. Kekalahan tersebut terjadi pada laga pembuka grup C Piala Asia U17 2025 yang digelar di Arab Saudi. Kekalahan ini membuat Korea Selatan tertahan di posisi ketiga klasemen grup C. Media-media Korea Selatan bereaksi negatif setelah kekalahan ini, dengan STN Sports menuliskan, sepak bola Korea Selatan yang membanggakan dirinya sebagai kekuatan Asia telah dihina. Media-media Korsel juga mencatat bahwa infrastruktur sepak bola negara mereka mengalami kemunduran meskipun negara ini melahirkan bintang-bintang sepak bola seperti Son Heung-min dan Kim Min-jae.